Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Teknisi kawan-kawan. Kali ini akan saya perkenalkan yaitu ini ada nyebutnya itu apa ya, kalau dari produknya itu adalah micro PC begitu. Jadi ini laptop kecil begitu, sebegitu kecilnya sehingga di tangannya Mas Teknisi itu dia mudah untuk dipegangnya begitu, enggak seperti netbook yang ukurannya 10 in maupun laptop yang ukurannya 14 in atau di bawahnya lagi. Nah, ini sudah saya pakai bertahun-tahun ya, dan so far mendukung sekali, memudahkan sekali, dan ukurannya kecil, nyaman digenggam, dengan kompatibilitas dengan kehandalannya tinggi, karena kadang saya pakai buat ketika manjat-manjat pun kadang saya operasional dinyalakan, terus buat ngesetting itu mudah, dia ringan, baterainya masih awet sampai saat ini, alhamdulillah. Nah, unit tersebut adalah GPD Micro PC ini kawan-kawan. Ini adalah dari officialnya, dia dari HK Hongkong ya, jadi import memang memang import. Terus dia nggak kurang populer di Indonesia sendiri, kurang populer. Dan untuk pekerjaan Mas Teknisi, teknisi komputer, jaringan, dan beberapa komponen pendukung IT itu sangat memadai. Ini ukurannya kecil kawan-kawan, jadi ukurannya hanya 6 inch begitu. Di belakang itu ada beberapa interkonektivitas. Langsung ke gambar dulu aja speknya belakangan. Nah, ini ini memang bentuknya kecil kawan-kawan ya, ini langsung saja. Nah, ini inilah micro PC yang Mas Teknisi pakai kawan-kawan, termasuk juga rekaman yang saat ini dipakai untuk melakukan perekaman video ini, itu juga menggunakan engine-nya dari GPD Micro PC. Jadi ini hanya saya extend dari GPD Micro PC ke monitor Samsungnya ini. Terus kemudian ukurannya kecil seperti bisa dilihat ini. Nah, ini di tangan saja dia cukup gitu. Jadi dengan HP yang saya pakai untuk merekam ini itu masih lebih besar, masih sama gitu. Ukurannya 6 inch juga begitu. Ukurannya 6 inch, kecil kawan-kawan. Nah, ini ada casingnya, saya belikan terpisah. Bukan casing ini, ya tempat untuk menyimpan begitu biar aman gitu. Nah, untuk spesifikasinya sendiri ini itu adalah belum ya. Wah, ini dia punya durability test begitu. Ukurannya 6 inch, jadi seperti HP yang saya pakai pun juga ukurannya 6 inch begitu. Layarnya ya, layarnya dia punya Gorilla Glass 4. Tapi kalau di bawah matahari memang kalah sih karena kecerahannya masih kurang cerah ketika harus berhadapan dengan matahari, tapi tetap masih bisa dibaca untuk aktivitas outdoor gitu. Oke, lanjut. Dia punya resolusi 1280 x 720, hampir mendekati full HD begitu. Masih di HD ya. Nah, ini kemudian dia tidak bisa ditekuk full begitu. Di tekuknya itu dia bisanya cuma segini. Nah, ini kan ditekuk begini. Nah, itu interkonektivitas yang di belakang itu seperti itu kan. Dia punya LAN gigabit, Type C untuk charging, USB 3, kemudian ada USB 3 lagi, kemudian ada HDMI, sama ini ada RS232 kan. Kemudian untuk ini nekuknya ini segini saja, ini udah maksimal. Nah, segitu maksimalnya.
Kemudian untuk layar sudah, keyboardnya full ya, ini full QWERTY itu, menggunakan QWERTY, tombol standar itu sudah masuk semua. Di belakangnya ada bracket, ada mounting bracket. Ukurannya berapa ya? Vesamon-nya berapa ini ya, pokoknya adalah. Kemudian oh ya, ada ini juga, ada tempat untuk mengikat gantungan. Ini Mas teknisi juga pakai juga. Nah, dia punya colokan RS232 untuk konsul. Nah, ini punya LAN gigabit. Kemudian wirelessnya, ini gambar dulu ya, ini performanya dibandingkan dengan Microsoft Surface Go. Oke, lanjut ke spesifikasi langsung. Nah, dia punya portnya seperti ini kan, jadi lengkap ya. HDMI-nya pun versi 2, USB-nya punya 3. Dari Type-C untuk charging bisa, untuk data juga bisa. RJ45 dia support dengan indikator, dengan lampu indikator juga. Ini support gigabit, asik banget. Kemudian di sini, di bagian sini itu ada lampu 2 buah begitu kan. Jadi untuk mengetahui, yang pertama untuk mengetahui dia nyala, kemudian yang kedua adalah untuk power indikator. Nah, kemudian di sini ada USB 3 lagi, jadi total ada 3. Kemudian ada micro SD di bagian sebelah kiri. Nah, itu di sebelah sana itu kan. Nah, itu ini kan ada lubang ya. Terus nah itu. Kemudian di bagian depan itu ini ada lubang headphone. Jadi ini punya headphone ya, bukan headset ya. Karena dia mikrofonnya terpisah, cuma pakai lubang kecil di sini untuk mikrofonnya begitu. Nah, ini 6 inch. Kemudian ada, ini adalah mouse-nya gitu kan. Mouse-nya itu hanya seperti ini kan. Mouse-nya. Oke. Mouse-nya itu seperti ini. Terus ini klik kiri, ini klik kanan. Kemudian ini ada touchpad. Nah, ini touchpad. Ini saya gerakkan, ini saya gerakkan. Ini saya gerakkan mouse-nya seperti ini. Oke. Kemudian oh, ini ada fan juga kawan-kawan. Jadi fan-nya itu ada on dan juga off gitu. Nah, untuk saat ini saya buat menjadi permanen on terus. Karena kalau off nanti dia panas. Sementara untuk pekerjaannya Mas teknisi itu dia bekerja keras gitu. Jadi saya buat on-nya untuk nyala terus begitu. Di saklarnya di posisi on gitu. Oh, ini oh ya, fine on. Ini on-nya itu auto ya, bukan on tapi auto gitu. Touchpad, ini technical spesifikasi. Oh, dia 2019. Tapi saya belinya enggak 2019. Saya belinya itu kapan ya? Lebih lah. Oke, Windows 10. Ya, ini kan komputernya ini juga. Nah, dia Windows 10 ini sudah saya upgrade sampai ke yang Windows 10 terakhir ya, 22H2. Screen type Gorilla Glass. Wih, asik. 6 inch, aspek rasio 16:9. Nah, ini engine yang mulai masuk ke mesinnya. Dia Celeron N4120. Kode name-nya Gemini, ini 4 core 4 thread tuh ya, asik. Jadi meskipun kecil tapi dia powerful kan. Nih, seperti dilihat CPU-nya itu nih 4 core 4 thread tuh gitu. Dia punya frekuensi dasar 1,1, kemudian burst-nya 2,6. Ini asik ini. Jadi dia bisa hemat energi juga, hemat baterai. Oke. GPU dia pakai onboard saja. Emang saya nggak banyak kebutuhan untuk terkait grafis begitu, nggak dipakai buat game juga. Oke, lanjut. Storage dia 8. Oh, ini memori ya. Memorinya 8 GB, low power DDR4, 1 keping ini. Ini 1 keping. Kemudian untuk hard disk dia storage-nya dia menggunakan M2
NVMe ukuran yang kecil ini 22 ukuran 4 cm ukuran kecil lah. M2 M2 kecepatannya ini sudah oke lah. Kapasitasnya 256 ya, kapasitasnya kecil. Nah, ini network komunikasi, dia untuk wifi nya sudah support ABGN, jadi sudah wifi 5 2,4 dan juga 5 giga dual band wifi. Maksimum transmisi rate nya sampai dengan 433 Mbps. Line card 1 giga. Kemudian di sini Miracast ya, dia support Miracast, ditambah sistem operasi ini juga support ke Miracast-nya juga kawan-kawan. Sudah ada Bluetooth-nya, input output sudah saya jelaskan. Nah, ini baterainya 2 kali 3100 mAh begitu. Jadi ada dua apa namanya? Coba ini ada gambarnya. Nah, ini baterainya. Terus ini baterainya, ini RAM-nya 2. RAM-nya 2. Ini storage-nya seperti ini. Storage-nya di sini dia pendek, ukurannya 42 cm, 4,2 cm. RAM-nya 2. Sebentar, coba saya lihat di CPU Z. Oh iya. Sebentar. Tapi ini single. Kayaknya ini 1 ya. Kalau nggak 1 2 lah. Antara itu pokoknya dia 8 giga begitu. Baterainya sudah, kemudian nah ini lengthnya itu 15 cm. 15 cm, width-nya, ketebalannya, thickness-nya 23 mili, berarti 2,3 cm ya untuk ketebalannya. Kemudian panjangnya itu 15 cm, panjangnya 15 cm, kemudian lebarnya itu 11 cm. Jadi begini kan. Terus ini ketebalannya 2 cm. Terus nanti panjangnya itu nanti segini, itu 15 cm. Nah, kemudian lebarnya di sini itu 11 cm. Kompak sekali. Nah, ini kecil. Ini active cooling method, oke. Kemudian power adaptor, dia punya adaptor bawaannya itu ini aksesori, ini jadi bahan pelengkap ya. Jadi waktu beli, ini pembeliannya ya. Ini kardusnya, packingnya. Ini harganya kala itu saya beli seharga 6,5 juta dari penyedia lokal. Barangnya import, jadi tetap inden ya, dia nggak ready juga. Kemudian dari kardus di sini ada manual book, cuma dalam bahasa campur ya, ada beberapa mungkin Mandarin dan Cina gitu ya, karena ini hurufnya ini beda gitu, nggak tahu lah, tapi ada bahasa Inggrisnya yang bisa kita pahami. Terus nah, tapi untuk yang ini belum diterjemahkan ke bahasa Inggris ya. Cuma kalau untuk angka-angka itu masih ke angka-angka internasional. Oke, maaf, ini ada bahasa Inggrisnya ternyata. Beratnya 400 gram, setengah kilo. Kelengkapan di sini cuma ada charger kan. Kemudian di sini adalah kabel kemudian untuk chargernya itu seperti ini kan. Chargernya type C. Ini dia punya tenaga seperti tadi yang sudah disebutkan. Nah, itu dia type C nya itu ya, ini panjang kok, kabelnya lumayan panjang segini.
Nah, kabelnya lumayan panjang segini. Terus ini dapat ini, dan ini support fast charging ya. Support fast charging sampai dengan ukuran tertentu begitu. Maksimal 24 watt. Jadi dipakai untuk HP yang super VOOC seperti itu. Fast charging itu bisa selama masih di range 24 watt gitu. Ini garansi 1 tahun. Oke, sudah sih. Untuk pembelian kemarin beli di Stone Egg ya kalau nggak salah, karena itu sempat sempat gagal pembelian karena itu kan inden. Terus saya udah transfer, nah ternyata saya nggak ready barangnya. Terus akhirnya kembali lagi, terus saya cari penyedia yang lain, dan akhirnya ketemu dengan salah satu penyedia. Nah, GBD Micro PC ini kawan-kawan, untuk performanya oke dalam menunjang kegiatan Mas Teknisi ya. Ini ketika saya pakai untuk menjadi operator gitu di acara di kampung begitulah. Ini saya menggunakan monitor Samsungnya juga, kemudian mesinnya, engine-nya itu saya menggunakan GBD Micro PC ini. Kemudian saya tambahkan keyboard dan juga mouse wireless, karena yang ya GBD-nya dipakai untuk mesinnya saja kawan-kawan. Jadi ukurannya kecil, powerful, ringan begitu, jadi nggak membebani ketika saya bawa mobilitas ke sana ke sini gitu. Karena kita nggak tahu di jam berapa, di saat kondisi apa itu kita butuh untuk meremote atau untuk melakukan instalasi maupun konfigurasi gitu. Ini dibutuhkan perangkat yang kecil, yang powerful. Dan sejauh ini GBD Micro PC itu sangat membantu pekerjaannya Mas Teknisi gitu. Oke, sekian untuk review salah satu komputer utama yang Mas Teknisi pakai begitu untuk beraktivitas, untuk keseharian maupun mengerjakan proyek-proyeknya Mas Teknisi. Like dan juga subscribe kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton sampai belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.